Saudara-saudara sekalian, strategi Belanda untuk membungkam pergerakan para syarif dan para sayyid yang sudah memiliki tampang Jawa, tampang Sunda, tampang Madura, Arabnya hilang, maka mereka abad ke-19 mendatangkan orang-orang dari Yaman, klan Ba'alwi, yang sebetulnya Belanda dengan Ba'alwi ini genetikanya sama-sama Yahudi Hazari, jadi mereka sekeluarga. Kemudian klan Ba'alwi ini pintar berbahasa Arab, wajah tampangnya Arab, diklaim datang ke Indonesia, ini cucunya Rasulullah yang asli. Itu yang namanya Dzurriyyah, yang Wali Songo bukan cucunya Rasulullah. Maka kalian semua tertipu oleh Belanda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga sehat-sehat selalu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Oke, kali ini kita akan menayangkan ceramah dari Gus Abbas Bunter yang menceritakan tentang sejarah Wali Songo dan perbedaan antara Wali Songo dengan Ba'alawi yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan, teman-teman. Dan juga sejarah perjuangan para masyayikh, para ulama Indonesia akan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Kiai Agil Siraj. Seperti apa ulasannya, kita simak bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, strategi Belanda untuk membungkam pergerakan para syarif dan para sayyid yang sudah memiliki tampang Jawa, tampang Sunda, tampang Madura, Arabnya hilang, maka mereka abad ke-19 mendatangkan orang-orang dari Yaman, klan Ba'alwi, yang sebetulnya Belanda dengan Ba'alwi ini genetikanya sama-sama Yahudi Hazari, jadi mereka sekeluarga. Kemudian klan Ba'alwi ini pintar berbahasa Arab, wajah tampangnya Arab, diklaim datang ke Indonesia, ini cucunya Rasulullah yang asli. Itu yang namanya Dzurriyyah, yang Wali Songo bukan cucunya Rasulullah. Maka kalian semua tertipu oleh Belanda semua. Sampai detik ini di Malang ini banyak orang-orang yang percaya kalau yang namanya klan Ba'alwi itu adalah Dzurriyyatur Rasul, sementara Wali Songo dianggapnya adalah dzurriyyah palsu. Ini adalah sesat dan menyesatkan, dan ini adalah salah satu antek-antek daripada Belanda sebenarnya. Maka dari itu yang namanya Wali Songo itu tidak bisa disebut Habib. Wali Songo dari Hijaz, Habaib itu dari Yaman. Wali Songo dari Hijaz, dari Sayyidina Hasan disebut Sayyid, dari Sayyidina Husain disebut Syarif. Makanya saudara-saudara sekalian, seluruh julukan Wali Songo tidak ada yang disebut Habib. Sunan Ampel disebutnya Sayyid Rahmatullah, Sayyid bukan Habib. Punya bapak namanya siapa? Namanya adalah Sayyid Ibrahim Asmorokondi, As-Samarkondi juga Sayyid. Kemudian juga punya bapak Maulana Al-Maghribi, Maulana As-Sayyid, itu juga beliau Sayyid bukan Habib. Al-Maghribi, Maghribi Maroko, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami, tapi Al-Maghribi Maroko. Ini menunjukkan bahwa Wali Songo tidak ada yang datang dari Yaman, tidak ada. Cuma kadang-kadang nih habaib nih rese-rese, Wali Songo dari Yaman, dasmu gundul. Emang Yamannya sehebat apa? Sunan Gunung Jati disebutnya bukan Habib Hidayatullah, tapi Syarif Hidayatullah. Tidak ada yang menyebut Habib. Jadi kalau seumpama anda mengatakan yang namanya Wali Songo itu Habib, maka anda sudah keluar dari jalur kekancingan para syarif dan sayyid, karena sejarahnya demikian. Nah, kemudian peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada, Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal lehernya di Ancol. Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang. Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hashim Asy'ari di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak,
dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur, apa namanya itu, Shikere. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon, sekali lagi dari Cirebon, namanya Kang Solihin, Kiai Solihin Babakan Ciwaringin, Kiai. Nah, itu yang menemani sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang. Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah. Panjang usia sampai wafat, sampai akhir hayatnya tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar, punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa. Kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa. Itu Wahid Hashim. Dan Muhammad Yamin, Laimena, Maramis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama pemimpin-pemimpin nasionalis menjadi panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Dikira para ulama bisa cuma tahlil aja, Pak? Ya Allah. Tahlil pinter, berjuang pinter. Kemudian tahun 45 merdeka, 17 Agustus 45 merdeka. Baru merdeka Agustus, September, Oktober ada ancaman dari sekutu akan mengirim pasukan dengan manipulasinya atau ditutupin bahwa mereka datang akan mencari tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Jadi nggak akan perang, nggak, cuma akan mencari sisa-sisa di dalam penjara Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata bawa senjata berat. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman musyawarah, berunding. Gimana ini? Jadi lawan. Yang lawan siapa? Ya siapa? TNI baru saja istirahat perang, masih capek. Jadi gimana? Rakyat yang melawan. Intifadah. Intifadah bahasa Arab artinya ngeroyok lah. Pakai ketepel, pakai kayu, pakai batu, bata. Oke, bagus intifadah. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat supaya berani intifadah siapa? Nah itu. Dicari oleh tiga orang ini. Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman. Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng. Itu yang bisa itu. Maka tiga pemimpin besar ini mengirim utusan bertamu pada Mbah Hashim Asy'ari. Kemudian beliau salam dari Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman. Beliau bertiga bertanya kepada Kiai, hukumnya membela tanah air. Bukan bela agama loh, bela tanah air. Kalau nggak ada tanah air, lemah kalau banyu, nggak ngerti tanah air, Masya Allah. Kiai Hashim Asy'ari mengumpulkan para ulama. Dari Banten Menes, Kiai Abdul Rahman. Dari Bogor Pagentongan, Kiai Abdul Hamid. Dari Majalengka, Kiai Abdul Halim. Dari Cirebon, Kiai Abbas. Dari Buntat, Kiai Amin Babakan Ciwaringin. Kiai Satori Arjawinangun. Dari Indramayu, Kiai Sujai Segeran. Dari Semarang, Kiai Ridwan. Dari Lasem, Kiai Maksum. Dari Kudus, Raden Asnawi Kudus. Dari Cepu, Kiai Usman. Dari Lombok Tengah, Guru Faisal. Bertemu tanggal 20 di Tebuireng sampai tanggal 22 Oktober. Keputusannya bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Semua orang wajib membela tanah air. Tidak pandang bulu. Yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan, yang buta huruf, wajib bela tanah air. Fatwa itulah yang terkenal dengan fatwa resolusi Hashim Asy'ari yang bisa menggerakkan masyarakat Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madura melawan Nika, kedatangan Nika. Peperangan dipimpin oleh, lah ini jangan kaget nih,
dipimpin oleh singa dari Cirebon. Tenang. Namanya Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Mengambil sebuah markas rumah di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Di situ markasnya. Peperangan terjadi, korban sangat banyak, tapi alhamdulillah kita menang. Kiai Abbas Buntet menjatuhkan pesawat 3, hanya dilempar dengan biji tasbihnya. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Tanggal 10 November, hari pertama perang besar itu, Brigjen Malabi, Komandan Nika, mobilnya meledak, asistennya mati, pengawalnya mati, supirnya mati, Malabi pun mati. Itulah tadi sejarah dari Wali Songo dan juga perjuangan para ulama untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.